Shalom, selamat berjumpa di Kids Just Rocky Kingdom Kids. Hello adik-adik yang di rumah, Rocky Kingdom Kids yang super keren. Apa kabar kalian semuanya? Kakak doakan kalian semuanya sehat, tambah pinter, taat sama papa, mama, dan tetap semangat ibadah Kids Church. Asik. Kami mau juga mengajak papa mama untuk mendampingi anak-anaknya dalam beribadah ya. Iya bener banget. Karena kami mau melibatkan papa dan mama juga. Iya. Dan sebelum kita memulai ibadah, ada 3 peraturan yang penting harus kamu taati. Yang pertama, duduklah yang manis di tempatmu, jangan walking, jalan. Jogging jangan dong. Jangan lari-lari, jangan jalan. Yang kedua, Tenang. waktu memuji itu tuh harus semangat kak. Harus semangat. Yang ketiga, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat ini mengajarkan untuk kita bersungguh-sungguh mengikuti Yesus. Oleh karena itu, adik-adik yang di rumah, yuk ikutin kakak. Tuhan Yesus, saya mau mengikutimu, ubahlah saya sesuai kehendakmu. Sekali lagi ya, bersama-sama kakak. Tuhan Yesus, saya mau mengikutimu, ubahlah saya sesuai kehendakmu. Sebelum kita memulai ibadah Rocky, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang selalu baru buat kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah. Berkati adik-adik yang di rumah. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, siapkan Alkitabmu sekarang juga karena kita mau lomba. Ambil Alkitab. Ayo cepat ambil Alkitab. Ayo cepat. Oke, kita mau berlomba. Jadi siapa yang lebih cepat mencari ayat Alkitabnya, dia bisa langsung baca ayat tersebut. Oke? Dan bisa ajak papa, mama, kakak, adik kalian. Let's go. Hari ini ada 3 ayat. Dan semuanya tak kasih clue ya. Baik. Semuanya ada di perjanjian baru. Oke. Siap-siap ya. Siap. Ayat pertama. Matius Matius. pasal 4. Mana kak? Ayo cepat. Ayat 18 sampai 22. Kak Lukas ya kak? Silakan baca. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Oke. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jalan di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada saya kecil, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Lanjutin dong. Capek. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Oh, sudah. Sudah. Ayat kedua. Matius lagi. Pasal 16 ayat 24. Dekat ini. Aduh, pasal 16 cepat. Ini dekat dari tadi.
Ayo silakan. 16 ayat 24. 24. Nah, ini. ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mantap. Dan ayat terakhir ya. Siap-siap ya. Kalian jangan mau kalah. Ulang-ulang. Galatia. Ya. Pasal 2. Galatia di mana ya? Berarti itu apa? Ayat 20 ayat Alkitab bro. Oh, ya. Wah, ini enggak apa? Mantap. Silakan. Kita bacain. Yang di rumah dengarkan baik-baik. Namun aku itu, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa yuk? Kristus yang hidup di dalam aku. Mantap. Tepuk tangan semua. Dilanjutkan. Ini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk Aku udah selesai. Tepuk tangan. Oke, kita mau diskusi bareng-bareng ya. Kita libatin papa, mama, dan kakak ataupun adik kalian. Oke, pertanyaan pertama. Apa artinya mengikut Yesus? Hah, Kak, aku tahu Kak. Doakan teman saya. Jadi mengikut Yesus itu ya Kak ya. Jadi seperti ini. Kayak di Alkitab nih. Di Alkitab ini mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Nah, berarti kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus melaksanakan apa yang Tuhan Yesus katakan. Itu artinya mengikut Yesus. Oh begitu. Ah. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Pertanyaan kedua, bagaimana Tuhan mengubah hidupmu? Kak, aku Silakan. temanku lebih tahu. Aku lebih tahu. Temanku lebih tahu. bagaimana Tuhan mengubah hidupku ya. Berubah. Berubah. Bukan. Gampang Kak, bagaimana Tuhan mengubah hidupku? Dulu waktu aku malas berdoa, malas baca firman Tuhan. Nah, saat aku mulai bertobat, mau mengikuti Tuhan Yesus, di situ Tuhan mengubah hidupku Kak. Akhirnya aku jadi rajin berdoa. Dan yang terakhir, ini pertanyaan harus kalian jawab satu-satu ya. Siapa atau apa yang ingin kamu ikuti mulai dari kamu? Nah, kalau aku Kak, pengen jadi kayak Tuhan Yesus, bisa sabar. Mantap. Kalau dari kamu? Apa ya? Oh, mengikuti Tuhan Yesus selama-lamanya. Sama idolanya ya tadi. Saya tetap dong sama mengikuti Tuhan Yesus number one. Kalau dari kakak? Kalau kakak mau mengajak semua keluarga kakak untuk mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik Rocky, mari kita sama-sama katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Saya mau mengikutimu. saya mau mengikutimu. Ubahlah saya Ubahlah saya sesuai kehendakmu. sesuai kehendakmu. Stop. Adik-adik Rocky, jika kamu belum mengerti arti mengikut Tuhan Yesus dan apa yang harus kamu lakukan agar dapat mengikuti Yesus, maka kamu bisa bertanya kepada Papa dan Mama karena sudah pasti Papa dan Mama akan membantu menjawab kalian. Asik. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita mau belajar hal-hal yang berkaitan tentang komitmen atau janji kita untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Tahukah adik-adik bahwa komitmen adalah janji kesetiaan kepada seseorang atau satu tujuan. Komitmen melibatkan waktu, uang, dan kerja keras. Betul. Ini seperti kamu mengikuti di tim olahraga, guys. Kamu membayar biaya, pergi ke tempat tersebut, latihan, dan mengikuti setiap olahraga tersebut. Nah, Yesus ingin adik-adik berkomitmen, berjanji untuk mengikutinya sebagai Tuhan di dalam hidupmu.
Dan ketika kita mengatakan, Tuhan, ubahlah saya seturut kehendak-Mu, itu berarti kita bersedia menjalani hidup dengan komitmen penuh kepada Yesus Kristus. Seperti kamu ikut les musik, kamu harus disiplin dalam berlatih loh. Ingatlah, mematuhi komitmen itu tidaklah mudah loh. Tapi Kita semua harus tetap belajar untuk menjalani hidup dengan memiliki komitmen yang penuh kepada Tuhan Yesus. Shalom adik-adik semuanya. Kita memuji Tuhan, Allah yang maha tinggi. Yuk bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita bersyukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya siap selamat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Nah, adik-adik yang di rumah, semuanya yuk kita sama-sama rentangkan tangan kita. Mau senang ini ya? Mau senang ya? Enggak dong, tapi kita mau nyanyi lagu berikut ini. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Yuk, ajak mama-papa semuanya. Tentu menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
berkati kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi teladan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik Rocky, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kehidupan salah satu tokoh terkenal di Alkitab. Kalian tahu siapa? Huruf terakhirnya huruf S. Dan huruf di tengah-tengahnya ada huruf T. Bisa menebaknya? Ya, kita akan bersama-sama mendengar dan menyaksikan kisah hidup tentang Petrus. This story is found in the Bible and is about one of Jesus' friends who let him down. Peter went everywhere with Jesus. He was one of his helpers, and Jesus was his friend. I will never leave you. Peter said to Jesus. But Jesus told Peter, Tonight, before the roosters crow, you will tell people that you don't even know me 3 times. after the soldiers took Jesus away, Peter was scared. He watched from a safe place. You were with Jesus. A girl said. I don't know what you are talking about. He replied. Another person saw Peter. This man was with Jesus. He said, I was not. said Peter. I don't even know him. More people said, You are one of Jesus' followers. You talk exactly like him. I tell you that I don't even know him. said Peter. Then he heard a rooster crow. Peter remembered how Jesus had said, Tonight, before the rooster crows, you will tell people that you don't even know me 3 times. Peter went away and cried as knew he had let Jesus down. Peter was sorry he hadn't told everyone that Jesus was his friend. Later, when Jesus rose from the dead, Peter told everyone about Jesus. Will you tell people that Jesus is your friend too? Adik-adik Rocky tersayang, setelah mendengar dan menyaksikan tentang kisah Petrus, menurut kamu berapa kali Petrus menyangkali Yesus? Ya, Petrus menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Padahal Petrus pernah berjanji loh kepada Yesus, sekalipun semua yang lain menolakmu, aku tidak akan pernah melakukannya. Itu janji Petrus kepada Yesus. Petrus tidak mengatakan yang sebenarnya. Petrus berbohong karena takut. Ia berbohong untuk melindungi dirinya sendiri. Namun setelah itu, ketika dia setelah berbohong, apa yang terjadi? Petrus merasa sangat sedih karena dia sudah berbohong, dia sudah menyangkal Yesus. Dia sedih. Dan bukti dari kesedihannya, dia mau bertobat
dia mau diubahkan, adik-adik. Tuhan menginginkan kita semuanya selalu mengatakan yang sebenarnya. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Setiap orang yang percaya kepadanya harus berkomitmen, berjanji untuk mengikuti dan mematuhi perintah Tuhan. Adik-adik, Yesus tidak menyerah pada Petrus. Meskipun Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, oleh karena itu setelah Yesus dibangkitkan, ia kemudian menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tepatnya pada saat itu ia berada di pantai Danau Tiberias. Pada saat itu ketika mereka selesai bersama-sama sarapan, Yesus kemudian bertanya kepada Petrus. Dia bertanya sebanyak 3 kali. Petrus, apakah kamu mengasihiku? Dan setiap kali Petrus menjawabnya sebanyak 3 kali juga, dia berkata, "Ya Tuhan, kamu tahu aku mengasihimu." Dan Yesus pun berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik, Yesus ingin Petrus menjadi muridnya yang bukan saja sekedar murid. Yesus mau Petrus menjadi murid yang memuridkan banyak murid yang lain. Yesus mau Petrus menjadi berkat, menjadi teladan buat banyak orang, sehingga banyak yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan adik-adik, meskipun Petrus tidak sempurna, Yesus tahu Petrus adalah orang yang sungguh-sungguh mau mengikut Yesus. Buktinya ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, dan Petrus pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus yang dulunya penakut, menyangkal Yesus, dia berubah. Dia menjadi pribadi yang berani. Dia berbicara tentang kasih Tuhan dalam hidupnya. Adik-adik yang luar biasa, Tuhan Yesus mengubah kehidupan Petrus. Itu pun yang terjadi di dalam kehidupan adik-adik yang mau dipakai Tuhan luar biasa, yang mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus dan yang mau sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan kakak, bagaimana denganmu dalam keseharian hidupmu adik-adik tersayang? Apakah kamu mau berjanji dengan sungguh-sungguh, mau mengikut Yesus dengan sepenuh hati? Kalau kamu mau mengikut Yesus dengan sepenuh hati, itu berarti kamu pasti bersedia diubahkan oleh Tuhan seturut kehendaknya. Kamu bisa? Kakak yakin kamu pasti bisa. Buktikan di dalam kehidupan sehari-harimu ya. Untuk meresponi apa yang adik-adik pelajari hari ini, ada beberapa pertanyaan yang kakak mau tanyakan kepada kalian. Siap-siap. Dapatkah kamu melakukannya? Berjanji untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Dan dapatkah kamu melakukannya? Berjanji mengizinkan Yesus mengendalikan pikiran dan keinginanmu. Dapatkah kamu melakukannya? Berjanji untuk mengizinkan Yesus lebih berarti dari apapun yang ada di dunia ini. Wow, apakah kamu bisa? Kakak yakin kamu bisa melakukannya. Selamat mempraktekkan firman Tuhan. Saat
dalam Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita hafalkan sama-sama ya. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Hafalkan ya. It's time to Hai adik-adik semuanya, let's go. Ayo berdiri, gerakan badanmu. Hari ini kita dengar firman Tuhan tentang Petrus bukan manusia sempurna. Petrus pernah menyangkal Yesus, tetapi dia mau bertobat. Dia berjanji ikut Yesus dengan setia. Lalu bagaimana dengan kamu? Are you ready? Yes. Woo! One, two, three. Hey, kamu membantu ibumu mengerjakan setiap tugas-tugas yang ada di rumah. It's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing. Wow, kamu malas belajar maunya main dan cuma tidur-tidur saja. It's a bad thing, it's a bad thing, it's a bad thing, it's a bad thing. Kamu taat kepada perintah papa dan mama yang ada di rumah. It's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing. Hey, kamu rajin belajar meskipun kita harus belajar lewat online. It's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing. Here we go, yo. Kamu asik bermain sampai lupa waktunya untuk baca Alkitab dan berdoa. It's a bad thing, it's a bad thing, it's a bad thing, it's a bad thing. Hey, kamu menepati janji yang telah kamu buat. Itu keren, itu keren. It's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing. 1, 2, 3, saya adalah anak Tuhan. Amin, amin, Saya adalah anak Tuhan. amin, One amin, more time, saya adalah anak Tuhan. amin, amin, Yo, saya adalah anak Tuhan. amin, amin. Tips hidup sehat ala Rocky. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, minum air putih yang banyak. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Yang keempat, jangan lupa gosok gigi. Yang kelima, jangan lupa istirahat yang cukup dan cuci tangan selama 20 detik. Dan yang terakhir, jangan lupa potong kukunya. Ayo hidup sehat. Aktivitas bersama keluarga. Aktivitas kali ini kita akan buat video menggunakan lagu
bersama-sama. Kita berdoa bersyafaat. Siapkan hatimu bersama-sama dalam sikap doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami sekali lagi diingatkan Tuhan untuk selalu mengikuti Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami percaya dalam kehidupan kami sehari-hari Engkau pasti mampukan kami untuk mengikuti Engkau dengan segenap hati kami. Tuhan, berdoa sekarang untuk bangsa kami Indonesia Tuhan yang tercinta Bapa. Mengucap syukur Tuhan kalau sampai sekarang Engkau masih lindungi bangsa ini Tuhan. Engkau masih rangkul bangsa ini Bapa. Terutama kami juga mau berdoa juga untuk kota Surabaya kami yang tercinta ini Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkati kota kami Surabaya ini Tuhan. Terutama dalam kondisi pandemi ini Engkau pulihkan Tuhan. Kami percaya pemulihan akan terjadi Tuhan di kota Surabaya ini Tuhan dan sampai kepada bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama-Mu. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk keluarga kami, buat papa, buat mama, buat adik, buat kakak. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus lindungi, berikan kesehatan, berikan kekuatan lebih lagi Tuhan. Lingkupi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman kami yang sekolah. Tuhan berkati dalam pandemi ini. Kita ada sekolah online. Tuhan berkati teman-teman kita supaya tetap semangat dalam mengerjakan dan stay safe di rumah saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk opa oma keluarga kami Tuhan, maupun opa oma yang ada di luar sana Tuhan. Orang-orang yang sudah lanjut usia, berusia 60 tahun ke atas Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang rentan terhadap penyakit pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau melindungi mereka selalu, Engkau menyertai mereka selalu ya Bapa. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyertai mereka, melindungi mereka dari segala penyakit ini, sehingga mereka bisa sehat-sehat selalu Tuhan, bersama-sama dengan kami untuk ada di dalam kehidupan kami Tuhan, menghibur kami Tuhan, selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau melindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, haleluya. Tuhan Yesus, kami semua juga sepakat berdoa untuk orang-orang yang di luar sana, keluarga kami, teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Kiranya dengan kuasa darah-Mu Engkau sembuhkan mereka, agar mereka bisa beraktivitas kembali dan mereka bisa mengikuti ibadah kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat para medis yang ada, buat dokter maupun perawat. Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan supaya mereka bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan kesehatan mereka dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk para penemu-penemu yang ada di sana Tuhan. Kami berdoa supaya mereka segera menemukan vaksin untuk virus COVID-19 ini Bapa. Berikan mereka hikmat Tuhan sehingga mereka dapat segera menemukan obat untuk penyakit COVID-19 ini Bapa. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap doa-doa yang kami panjatkan kepada Engkau, Engkau mendengarnya, bahkan Engkau tidak tinggal diam Tuhan. Engkau sedang mengerjakan, Engkau sedang menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami yakin dengan percaya Tuhan, kami sepakat, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tepat pada waktunya sesuai dengan cara-Mu Tuhan, Engkau akan menjadikan bangsa kami, kota kami, dan setiap keluarga, setiap para medis, setiap mereka yang sakit, semuanya Tuhan, Engkau akan memberkati dan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya di akhir ibadah Rocky pada hari ini, kami percaya Tuhan, apa yang kami sudah lakukan, kami sudah memuji menyembah Engkau, kami belajar kebenaran firman-Mu, bahkan juga kami Tuhan menikmati hadirat-Mu. Saatnya kami akan berpisah
dan tetap kami percaya Tuhan, tangan Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Engkau memberkati kami dengan berlipat kali ganda luar biasa di dalam Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat daripada Engkau saja. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Here we go, y'all. Are you ready? 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3. Kamu membantu ibumu mengerjakan setiap tugas-tugas yang ada di rumah. It's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing. Koyo, kamu malah belajar, maunya cuma main dan cuma tugas, tidur-tidur saja. It's a bad thing, it's a bad thing, it's a bad thing, it's a bad thing. Kamu taat kepada perintah papa dan mama yang ada di rumah kita semua. It's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing. Kamu rajin belajar meskipun harus kita saat ini belajar online. It's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing. Yo, kamu asik bermain sampai lupa waktunya untuk baca Alkitab dan berdoa. It's a bad thing, it's a bad thing, it's a bad thing, it's a bad thing. Yo, kamu menepati janji yang telah kamu buat. Itu keren, itu keren. It's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing. Yo, saya adalah anak Tuhan. Amin. Saya adalah anak Tuhan. Amin. Yo, saya adalah anak Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Ya, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Jam. Ada bingung? Bingung. Stop. Gak pas. Oke, jangan lupa minggu depan ibadah jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Di Kids Church Rocky. Jangan lupa aktivitas. Jangan lupa. Kelamaan. Sampai jumpa di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Dadah. Selamat buat adik-adik Rocky yang selalu setia mengikuti ibadah Rocky Kingdom Kids Online. Karena poin untuk reward kesetiaan Rocky sekota kalian tetap dihitung loh oleh kakak-kakak Rocky di satelit masing-masing. Karena itu, jangan lupa untuk tetap setia beribadah dan mengerjakan aktivitasnya ya. Setiap kamu mengikuti ibadah Rocky Kingdom Kids Online, kamu mendapatkan poin kehadiran 250 poin. Ayat hafalan 500 poin, mengerjakan aktivitas 500 poin, mengirimkan foto kegiatan ibadah dan hasil aktivitas tepat waktu, paling lambat hari Selasa ya, 250 poin. Dengan total semuanya 1.500 poin. Jangan lupa segera kerjakan aktivitas bersama keluargamu. Berupa video gerak dan lagu ROCKY dan dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa 30 Juni 2020. Ingat, sebelum hari Selasa 30 Juni 2020. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaanmu loh. Dan jika videomu terpilih, kamu juga akan mendapatkan bingkisan menarik dari Rocky Sekota. Nothing will ever change that.
God, Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change.